Bab 15, Cerita Seram. Para dayang istana baru yang sudah lama dijanjikan akhirnya tiba. 3 orang di antaranya datang ke paviliun giok. Semua orang kecuali Mao Mao tampaknya sudah mengenal mereka. Mao Mao mengamati ketiga pendatang baru itu dan langsung berpikir, nama mereka tidak cocok dengan tampang mereka. Mao Mao hanya benar-benar mengingat hal-hal yang menarik minatnya, sehingga sulit baginya untuk memulai percakapan dengan gadis-gadis baru itu untuk sementara waktu. Yah, ia memang tidak pernah terlalu banyak bicara sejak awal, jadi sekedar, "Hei, kau," pun sudah cukup. Ada masalah yang lebih besar untuk ditangani. "Mao Mao, sudah saatnya kau kembali ke kamarmu," kata Ying Hua dengan tangan di pinggul. "Tadi dibilang ini kamar saya," balas Mao Mao sambil nyaris memeluk gudang penyimpanan kecil yang sudah ia dapatkan di taman paviliun giok. Ia sudah memenuhinya dengan perkakas dan tanaman obat kering. Bahkan, akhirnya ia selesai memindahkan semuanya dari bekas kamarnya. "Itu jelas hanya bercanda. Mengapa kau menanggapinya dengan begitu serius? Contoh apa yang akan ini berikan kepada para gadis baru?" Ying Hua ingin tahu. "Tidak apa-apa. Biarkan saya tinggal di sini." "Tidak bisa. Ayo, para gadis itu sedang melihat kita." Mereka memang menjadi pemandangan yang cukup menarik perhatian. Mao Mao berpegangan pada tiang di gudang dan Ying Hua berusaha melepaskannya. Kepala Dayang Hongniang tentu saja tidak akan membiarkan dua bawahannya membuat pertunjukan seperti itu. Mao Mao dan Ying Hua keduanya mendapat tamparan yang cukup keras. Mao Mao akhirnya kembali ke kamarnya yang lama. Namun ketika Hongniang melihat begitu banyak peralatan dan bahan-bahan di gudang penyimpanan itu, ia tampaknya akhirnya menerima kenyataan. Ia melaporkan masalah itu kepada selir Gyokuyo, dan sang selir, yang selalu menyukai hal-hal menarik, tertawa dan berkata Mao Mao boleh berbuat sesuka hatinya dengan gudang itu. Ia harus tidur di kamarnya. Namun selain itu ia bisa melakukan apa yang ia suka. Mao Mao kagum betapa majikannya yang luar biasa. Namun Ying Hua, yang sudah bisa ditebak, tampak tidak puas. Sekarang ia menyaksikan Mao Mao bekerja dengan gembira di bangunan kecil itu. Pesta minum teh sudah selesai, dan mereka tidak punya kewajiban lagi sampai waktu makan malam. Dengan 3 gadis baru, jumlah pekerjaan yang harus dilakukan masing-masing dari mereka sudah jauh berkurang. "Ah, ini tidak baik." Komentar yang dibuat Ying Hua tadi, Mao Mao tidak benar-benar berpikir itu urusannya. Namun Ying Hua mengatakannya karena peduli kepada Mao Mao, mungkin dengan harapan agar ia mulai akrab dengan para pendatang baru lebih cepat daripada lambat. Saat waktu camilan hari ini, Ying Hua pun sudah berusaha keras untuk melibatkan Mao Mao dan trio baru itu semua dalam obrolan. Ying Hua memang penuh perhatian seperti itu. Mao Mao meletakkan jamur Polyporaceae yang ia pegang dan memandang keluar gudang ke arah Ying Hua. Setelah sesaat ia berkata, "Maaf. Saya tahu saya sudah sedikit terlalu asyik dengan diri sendiri." "Sama saja bagiku," kata Ying Hua. Bibirnya masih memoncong. Mao Mao mengawasinya, belum cukup berani untuk keluar dari balik dinding. "Maksudku, kau boleh melakukan apa yang kau mau. Tapi..." Ying Hua berbalik sehingga dinding berada di antara dirinya dan Mao Mao, lalu berkata, "Malam ini aku akan meminjammu, oke?" Kemudian ia meraih tangan Mao Mao dan tersenyum lebar dengan senyum yang cukup mengintimidasi. "Aduh, kita berdua yang bebas malam ini, Mao Mao. Waktunya sempurna." Ia mengguncang tangan Mao Mao dengan penuh semangat, jelas sangat antusias. "Ia berhasil menjebakku," pikir Mao Mao sambil menghela napas dan menatap dayang yang cerdik itu. Mao Mao mendapati dirinya dibawa ke sebuah bangunan tua usang di kawasan utara istana belakang. Ia khawatir Hongniang tidak akan memberi mereka izin untuk keluar semalam itu, namun ternyata Hongniang mengizinkan dengan cukup mudah. Seseorang harus sesekali menjadi bagian dari hal semacam itu,
katanya. Hal semacam itu? Mao Mao bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, namun ia tetap mengikuti Ying Hua berjalan dengan penerangan lentera kecil. Anginnya terasa panas dan tidak nyaman, dan ia terus mendengar serangga berdengung di dekat telinganya, namun ia tidak mengeluh. Mereka berhenti di depan pintu masuk bangunan itu. Ini, Mao Mao, kenakan ini. Ying Hua mengulurkan sepotong kain tipis. Tidak akan kepanasan? Jangan khawatir, kau akan segera terasa lebih sejuk. Ayo. Mao Mao bingung namun mengikuti instruksi. Ying Hua mengetuk pintu, dan seorang dayang istana muncul dari dalam. Selamat datang. 2 peserta, ya? Ya, terima kasih. Senang bisa menyambut kalian. Ying Hua membungkuk, dan Mao Mao mengikuti contohnya. Perempuan yang menyambut mereka tersenyum dan memberikan masing-masing api kecil, namun meminta mereka untuk memadamkan lentera mereka. Ia cantik bahkan dalam cahaya yang redup, namun mungkin sedikit lebih tua dari rata-rata penghuni istana belakang. Bagian dalam bangunan itu terlihat sama lapuknya seperti bagian luar. Bukan seperti yang sudah aus seiring waktu, melainkan seolah-olah ia cepat merosot setelah orang-orang berhenti menggunakannya. Sudah dibersihkan secukupnya, namun beberapa perlengkapannya dalam keadaan buruk dan lantainya berderit. Bangunan ini digunakan pada masa kaisar terdahulu, perempuan itu memberitahu mereka. Sebegitu ramai tampaknya istana belakang sekarang, sebenarnya dulu ada lebih banyak perempuan di sini semasa pemerintahan raja sebelumnya. Perempuan-perempuan yang dikumpulkan dari seluruh negeri, dikurung di sini untuk melahirkan putra bagi sang penguasa. Kini, dengan lebih sedikit wanita, tempat ini tidak berpenghuni, meskipun pada saat-saat seperti ini mungkin masih digunakan. Namun digunakan untuk apa? Ketika mereka tiba di sebuah ruangan besar di ujung koridor, sekitar 10 orang lainnya sudah ada di sana, duduk membentuk lingkaran, wajah mereka sebagian besar ditutupi sepotong kain. Masing-masing memegang api yang berkedip-kedip, memberikan tempat itu suasana yang menyeramkan. Apa yang mereka lakukan di sini? Apalagi yang dilakukan orang di malam musim panas? Baiklah. Mari kita mulai. Perempuan yang menyambut mereka duduk. Rupanya ialah sang tuan rumah. Apakah semua orang sudah menyiapkan ceritanya? Ia mengeluarkan segenggam ranting sebagai undian. Malam ini, katanya, kita akan menikmati 13 kisah yang akan mendinginkan darah. Cara cahaya menari-nari di wajahnya yang tersenyum lebar membuatnya sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Rupanya, Mao Mao akan menghabiskan malam dengan mendengarkan cerita seram. 1 perempuan duduk di masing-masing 4 penjuru mata angin, dengan 2 lagi di antara masing-masingnya. Mao Mao menahan napas sambil duduk dengan kain menutupi kepalanya, setengah menyembunyikan wajahnya. Perempuan pertama yang berbicara tampak sedikit gugup, menyampaikan ceritanya dengan cara yang begitu terpatah-patah sehingga sulit untuk menanggapinya dengan serius. Cerita itu sendiri tidak lebih dari salah satu rumor istana belakang yang bermacam-macam, hampir tidak cukup untuk membuat darah terasa dingin. Saat pencerita kedua hendak memulai, Mao Mao merasakan sebuah colokan dari kanannya. Itu tidak mungkin Ying Hua, yang duduk di sebelah kirinya. Malam, sebuah suara manis berbisik. "Halo," kata Mao Mao. Ia mengenali perempuan lain itu meskipun setengah wajahnya tertutup. Itu adalah Shisui. Dalam cahaya yang redup, ia tidak memperhatikannya sampai saat ini. Shisui dengan mengantuk menawarkan sesuatu kepada Mao Mao. Ia rasa mencium aroma tepi pantai, lalu menyadari itu adalah cumi-cumi kering. "Mau?" tanya Shisui. "Mau." Mao Mao mengambil gigitan besar, mengunyah perlahan agar tidak mengeluarkan suara. Perempuan kedua menceritakan kisah seram yang biasa-biasa saja, namun setidaknya itu adalah kisah seram, tidak seperti upaya perempuan pertama,
dan ia berhasil membuat beberapa hadirin ketakutan. Memang, kain di wajah Hing Hua melorot, dan dari waktu ke waktu ia bisa terlihat mengintip dari celah jari-jarinya. Itu urusannya, namun ia juga sesekali berpegangan pada Mao Mao. Ia sangat kuat untuk ukurannya yang relatif kecil, dan beberapa kali Mao Mao hampir tercekik. Jadi ia penakut, tapi tetap menikmati ini, pikir Mao Mao. Itu tidak terlalu aneh. Ia mungkin mengajak Mao Mao justru karena ia takut datang sendirian. Mao Mao tidak terlalu menyukai pertemuan bercerita seperti ini, namun tampaknya sudah diterima secara luas di istana belakang, tempat hiburannya begitu sedikit. Bagaimanapun, bahkan Hong Niang sudah setuju untuk mengizinkan mereka datang ke sini, dan Shisui pun hadir, meskipun Mao Mao punya perasaan bahwa Shisui pasti akan muncul ada izin atau tidak ada. Dan begitulah seterusnya, sampai separuh perempuan sudah bercerita. Setiap kali satu kisah selesai, salah satu lampu di ruangan itu dipadamkan, sehingga kini pencahayaannya tinggal setengah dari yang ada di awal. Tibalah giliran perempuan ketujuh untuk bercerita. Mao Mao mendengarkan dengan hampa, mengunyah sepotong cumi-cumi di mulutnya. Api perempuan itu berkedip-kedip di wajahnya yang pucat ketika ia mulai berbicara. Ini adalah sebuah cerita dari kampung halamanku. Di sana ada hutan yang selalu diperingatkan oleh semua orang agar tidak dimasuki. Mereka bilang jika kau masuk, kau akan terkena kutukan, dan jiwamu akan dilahap oleh hantu. Namun suatu ketika, ada seseorang yang tidak mau mendengarkan. Seseorang yang tetap masuk ke sana. Begini ceritanya, tahun itu panen sangat buruk. Tidak cukup buruk untuk mati kelaparan, namun ada satu rumah di mana kepala keluarganya baru saja meninggal, meninggalkan hanya seorang anak dan ibunya. Tidak ada yang punya cadangan cukup untuk membantu mereka, dan anak itu terus-menerus lapar. Suatu hari, anak itu masuk ke hutan terlarang itu, berpikir mungkin ada sesuatu yang bisa dimakan di sana, dan ternyata ia pulang dengan berbagai macam kacang-kacangan dan buah beri yang ia perlihatkan kepada ibunya sambil tersenyum. Di dalam sana banyak sekali makanannya, katanya. Si ibu berusaha mencegah sang anak bercerita lebih lanjut, namun sudah terlambat. Kepala desa memanggil mereka dan mengingatkan mereka untuk tidak masuk ke hutan. Setelah itu, mereka tidak punya pilihan selain menjauhi hutan itu. Bagaimanapun juga, kalau tidak begitu mereka akan dikucilkan oleh seluruh desa. Tidak peduli berapa banyak makanan yang ada di dalam sana, mereka hanya harus merelakan semuanya. Namun kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Malam itu, beberapa orang melihat cahaya berkedip-kedip melayang-layang di dekat rumah sang ibu dan anaknya, dan keesokan paginya, perempuan itu dan anaknya sudah pingsan. Para warga desa, takut dengan kutukannya, tidak mau mendekati mereka, dan tidak lama kemudian mereka meninggal. Sang anak pergi lebih dulu. Namun sebelum si ibu meninggal, ia berkata, "Dengarlah. Saya punya sesuatu yang luar biasa untuk kuceritakan kepada kalian." Ia tersenyum saat mengatakannya, dan ketika ia mencoba menceritakan apapun itu, ia meninggal. Bahkan hingga hari ini tidak ada seorang pun di kampungku yang tahu apa yang ingin ia katakan, namun semua orang tetap menjauhi hutan itu. Yah, hampir semua orang. Sesekali, ada seseorang yang memutuskan untuk tetap masuk. Dan ketika mereka melakukannya, malam itu, api kecil yang menari-nari mengunjungi rumah mereka dan mencuri jiwa mereka. Saya mengerti, pikir Mao Mao, mendengarkan cerita yang pada dasarnya cukup umum ini seolah semuanya masuk akal baginya. Dalam pikirannya, cerita itu tidak benar-benar memiliki faktor seram yang nyata, namun semua orang lain bergidik mendengarkannya. Mungkin itu karena suasana di ruangan ini, suasana itu memang dirancang untuk menimbulkan reaksi seperti itu. Ia akhirnya menelan cumi-cumi kering yang sudah cukup lunak, dan sepotong baru segera ditawarkan kepadanya. "Kau terlihat sangat tenang,
Shisui membisikinya. Seperti Mao Mao, ia tidak menunjukkan tanda-tanda terguncang oleh cerita itu. Kurasa begitu. Mengapa? Nanti ku ceritakan. Mengungkapkan rahasia di balik cerita itu di sini dan sekarang hanya akan merusak suasana. Namun seringkali, cerita-cerita seperti itu mengandung biji kebenaran. Mao Mao mendengarkan ketika kisah-kisah terus bergulir. Inghua terus menggenggam tangannya dengan erat, meraih Mao Mao setiap kali ada sesuatu yang terasa menakutkan. Pada waktunya, tibalah giliran Shisui untuk bercerita. Mao Mao mengucek matanya. Ia merasa lesu dan lelah. Bukan hanya karena mereka menjejalkan lebih dari 10 orang ke dalam ruangan kecil, semua orang memakai minyak wangi yang berlebihan, mungkin khawatir soal bau badan. Mao Mao, dengan hidungnya yang tajam, mulai sedikit pusing karena aroma itu. Sementara itu, Shisui menggeser kain dari kepalanya dan mengangkat api di dekat wajahnya. Ia selalu tampak muda untuk postur tubuhnya yang tinggi, namun fitur-fiturnya yang seimbang memperoleh semacam wibawa yang mengagumkan dalam cahaya yang menari-nari. Ini adalah cerita yang berasal dari negara jauh di timur, katanya, merendahkan suara keremajaan itu untuk efek dramatis. Perlahan-lahan, ia berhenti terdengar seperti perempuan muda dan mulai mengingatkan Mao Mao pada seorang pencerita kawakan. Di negeri ini ada seorang biksu yang terkenal. Suatu hari, tuan dari provinsi tetangga meninggal, dan sang biksu pergi untuk memimpin upacara pemakaman. Cerita ini adalah tentang perjalanan pulangnya. Ada 2 pegunungan yang harus dilewati sang biksu dalam perjalanan kembali ke kuilnya sendiri. Perjalanan itu tidak mungkin diselesaikan dalam 1 hari, sehingga sang biksu terpaksa mencari tempat bermalam. Perjalanan perginya cukup mudah. Cuacanya cerah dan jarak terasa cepat berlalu, dan akhirnya sang biksu memutuskan untuk bermalam di kuil biksu lain yang ia kenal. Mengira perjalanan pulang akan sama menyenangkan dengan perjalanan pergi, sang biksu terkejut mendapati kakinya terasa sangat berat di perjalanan kembali. Matahari sudah mulai terbenam sebelum ia menyelesaikan 2/3 dari jarak yang ia perkirakan, dan ia masih jauh dari kuil tempat ia berencana untuk bermalam. Biksu ini sedang menjalankan pantangan yang sangat ketat, sehingga ia tidak punya pengiring maupun kuda. Tampaknya aku sudah salah perhitungan. Ia berada di dataran luas yang penuh rumput pampas, dan ia bisa mendengar anjing-anjing liar melolong di kejauhan. Jika ia mencoba berkemah di luar, mereka mungkin akan menyerangnya. Maka sang biksu mempercepat langkahnya, dan tidak lama kemudian ia menemukan sebuah pondok petani tua beratap jerami. Ia bergegas mendekati pintu dan mengetuk. "Permisi. Apakah ada orang di rumah?" Dari pondok itu keluarlah sepasang suami istri muda. Sang biksu menjelaskan situasinya dan memohon agar diizinkan bermalam, meskipun harus tidur di sudut sebuah gudang. "Astaga, Anda pasti sudah sangat lelah di jalan." Sang istri muda menyambut sang biksu dengan sangat ramah. Ia menyuguhkan terong dan mentimun, dan meskipun ia mengklaim tidak ada yang istimewa, sang biksu merasa keduanya cukup lezat. Sang suami, dari sisinya, mengamati sang biksu dengan penuh kecurigaan. Dan siapa yang bisa menyalahkannya, dengan seorang musafir yang tidak dikenal tiba-tiba datang ke rumah pasangan muda? Sang biksu memiliki sedikit barang bawaan, termasuk hanya sejumlah kecil uang untuk membayar penginapan. Namun pasangan itu memperlakukannya sebagai tamu terhormat, menyiapkan tempat tidur untuknya di kamar sebelah. Sangat bersyukur atas tempat tidur yang empuk itu, sang biksu bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membalas kebaikan mereka. Satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah membacakan sutra, dan itulah yang ia lakukan, duduk dan melantunkan teks suci. Biasanya, ia sepenuhnya terfokus ketika membacakan kitab suci, namun hari ini ia terasa anehnya sangat peka terhadap suara-suara di sekitarnya. Ia bisa mendengar angin di rerumputan, bersama suara yang agak menyerupai bunyi lonceng.
Mungkin serangga. Sang biksu terus melantun, namun ia mendengarkan dengan saksama, dan kemudian ia menyadari bahwa suara seperti lonceng itu adalah suara seseorang. Apa yang harus kita lakukan, sayangku? Itu adalah suara nyonya rumah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sudah cukup begini. Lonceng lain, suara sang suami. Sang biksu merasa mereka terdengar. Aneh, namun begitu ia sudah mulai melantunkan sutra, ia tidak pernah berhenti sampai selesai. Tidak bisa begitu, sayangku, itu tidak boleh terjadi. Saya tidak mau ditinggal sendirian. Si perempuan sedang meninggikan suaranya. Mereka tampaknya tidak mengira sang biksu bisa mendengar mereka, namun telinganya lebih baik dari rata-rata orang. Ia tahu salah untuk menguping dan berusaha memusatkan perhatian pada lantunannya, namun ia tidak bisa mencegah suara-suara itu dari mencapai telinganya. Kau boleh berpikir sesukamu. Sang istri lagi. Aku tetap akan melakukannya. Melakukan apa, tepatnya? Sang biksu merasa merinding. Haruskah ia berhenti melantun dan ikut campur dalam pertengkaran itu, ataukah? Tidak. Tidak, ia tidak bisa berhenti melantun. Ia harus terus membacakan teks suci. Ia tidak yakin mengapa, ia hanya merasakannya. Ya, mengapa? Mengapa seluruh tubuhnya gemetar? Ia merinding di mana-mana, bahkan sampai ke puncak kepalanya yang sudah lama dicukur. Apa ini? Ayo, mari kita lakukan. Pintu geser yang tidak kokoh itu terbuka dengan senyap, memperlihatkan si perempuan memegang kapak dengan mata yang liar. Sang biksu membiarkan matanya beralih ke arahnya, namun dengan mulutnya ia terus melantun. Di mana biksu itu? Di mana dia pergi? Perempuan itu mengayunkan kapaknya tepat di depan sang biksu. Namun ia tampaknya tidak memperhatikannya. Di mana dia? Apakah ia kabur? Perempuan itu meninggalkan ruangan, bayangannya memanjang membentuk bentuk-bentuk yang aneh. Bentuk-bentuk yang tidak manusiawi. Dan kemudian bayangan aneh lain bergabung dengannya. Cari, sayangku. Kita harus menemukannya. Kalau tidak. Si perempuan dalam kepanikan. Mengapa ia panik? Kalau tidak, kau? Terdengar bunyi kering, seperti lonceng. Kemudian terdengar suara mengunyah, seperti seseorang sedang mengunyah kertas. Suara mengunyah itu berlangsung terus. Sepanjang waktu itu, sang biksu tidak pernah berhenti melantunkan sutra suci. Begitu suara itu berhenti, ia pergi keluar. Ia tidak berpamitan kepada pasangan muda itu, tidak memandangi mereka, hanya meninggalkan rumah itu begitu saja. Di sana, ia menemukan sepasang sayap serangga berwarna coklat tua tergeletak di tanah. Kering, kering. Ia mendengar suara serangga dari rumputan pampas, dan kemudian suara itu perlahan menghilang. Sang biksu mengatupkan kedua tangan dalam doa di atas sayap serangga yang terkoyak itu, dan kemudian, masih melantun, ia berjalan menuju malam. Semua orang mendengarkan dengan hikmat cerita Shisui. Mao merenungkan betapa pentingnya intonasi dan penyampaian. Biasanya begitu ceroboh dan polos, ketika sedang bercerita, Shisui terdengar seperti orang yang berbeda sama sekali. Penampilannya pun demikian, dengan cahaya api berkedip-kedip di wajahnya. Ia hampir terlihat familiar entah bagaimana, pikir Mao dengan acuh saat mengamati Shisui dari samping, namun kemudian gadis lain itu memandangi Mao dan tersenyum lebar. Ia memadamkan apinya, membuang sumbu dan minyak ke brazier di tengah ruangan. Oke, giliranmu, kata Shisui, tersenyum tanpa rasa curiga seperti biasa. Ah, ya, Mao menyadari, jika ia datang ke pertemuan cerita seram, pada akhirnya ia pun harus bercerita sendiri.
Ia mengangguk. Apa yang harus kukatakan? Mao Mao bukan tipe yang percaya pada kisah-kisah semacam ini, yang membuatnya sulit untuk memikirkan sesuatu yang menarik. Tidak punya pilihan lain, ia memutuskan untuk menceritakan sebuah kisah yang ia dengar dari ayah tuanya. Ini terjadi beberapa puluh tahun lalu, ia memulai. Konon ada api kecil yang melayang-layang, yang dikatakan sebagai jiwa manusia yang tersesat, muncul di dekat pemakaman. Kini Mao Mao yang menjadi pencerita, Ying Hua melepaskannya, menarik kain di sekitar dirinya hingga hanya matanya yang mengintip. Mengira itu sangat aneh, beberapa anak muda yang pemberani memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dan ketika mereka melakukannya, Mao Mao bisa melihat Ying Hua menggigit bibirnya. Jika ia setakut itu, seharusnya ia menutup telinga saja, pikir Mao Mao. Mereka menemukan bahwa penjelasannya sungguh biasa saja. Seorang pria yang tinggal di daerah itu sedang berjalan di antara makam-makam. Seseorang hanya mengatakan cahaya itu adalah jiwa yang tidak tenang. Sayangnya, cerita yang ia sampaikan tidak cukup seperti kisah seram yang semua orang harapkan. Ying Hua menghembuskan napas yang tampaknya sekaligus lega dan kecewa. Ia hanya pencuri kuburan biasa. Dahi Ying Hua menghantam bahu Mao Mao dengan bunyi buk. Kemudian ia memandang langsung ke arah Mao Mao dan berkata, "Pencuri kuburan?" Ya. Ia terobsesi dengan semacam kutukan aneh, dan sedang mencoba membuat ramuan yang konon manjur untuk segala macam penyakit. Kau menggiling hati manusia, lalu melumurkannya ke seluruh tubuhmu. Buk. Kali ini Ying Hua menghantam dahi Mao Mao. Begitulah ceritanya, kata Mao Mao sambil menggosok kepalanya. Giliran Ying Hua berikutnya, namun ceritanya kurang begitu runtut. Meski begitu, ia berhasil melaluinya, dan kemudian hanya tinggal satu cahaya yang tersisa. Yang memegangnya adalah perempuan yang tadi menyambut mereka. Kalau dipikir-pikir, dengan satu perempuan duduk di masing-masing 4 penjuru mata angin, dan 2 lagi di antara masing-masingnya, itu berjumlah 12 hadirin. Namun perempuan ini tadi bilang 13 cerita. Mao Mao bertanya-tanya ada apa gerangan ini. Perempuan terakhir itu menceritakan kisah dari masa kaisar terdahulu. Ia berbicara tentang saat ketika jumlah dayang istana sudah terlalu besar, ketika hanya segelintir dari mereka yang menjadi teman tidur yang mulia. Mao Mao sepertinya tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan perempuan itu. Kepalanya berputar-putar. Ia menatap dengan hampa ke arah brazier di hadapan mereka. Hah? Sang pembicara sampai pada kesimpulan yang mengerikan, membuat semua orang lain merinding, namun Mao Mao tidak benar-benar mendengar apa yang dikatakan perempuan itu. Sekarang, untuk cerita ke-13. Sang tuan rumah baru saja hendak melemparkan cahaya terakhir ke dalam brazier ketika Mao Mao berdiri dan membuka jendela. Hei, Mao Mao. Ying Hua berusaha menghentikannya, namun Mao Mao tidak mau dihentikan. Angin segar menerobos masuk ke ruangan, meniup kain-kain penutup semua orang ke samping. Mao Mao menarik napas dalam-dalam udara segar itu dan menghembuskannya lagi. Pantas saja aku mulai merasa pusing, pikirnya. Cahaya-cahaya yang sudah dipadamkan semuanya dimasukkan ke dalam brazier. Brazier itu mengandung arang, dan sumbu-sumbu yang tersisa sudah menyala lagi. Masukkan banyak bahan bakar arang yang setengah terbakar ke dalam ruangan sempit dan tutup jendelanya, dan tentu saja hanya satu hal yang bisa terjadi. Mao Mao mendekati beberapa wanita yang duduk dengan posisi yang cukup mengkhawatirkan di sekitar brazier dan membawa mereka ke tempat di mana aliran udara paling baik. Ying Hua, yang akhirnya mengerti, mulai membantu. Membakar api di ruang tanpa udara menghasilkan gas yang berbahaya bagi tubuh manusia. Itulah mengapa ia semakin merasa terbengong-bengong seiring malam berlanjut. Aku terlambat menyadarinya. Mao Mao menegur dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa ia tidak menyadarinya lebih cepat. Sekaligus,
Ia menyadari tindakannya sudah agak tidak sopan terhadap sang tuan rumah. Ia berpaling ke dayang istana lainnya untuk meminta maaf, namun tidak melihat perempuan itu. Bah, dan aku sudah begitu dekat juga. Ia mengira mendengar seseorang berkata, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi apa cerita dengan salah satu kisah tadi? Tanya Shisui. Pertemuan itu sudah bubar dengan semua orang pergi secara berpencar. Inghua sedang memberikan tatapan kepada Mao Mao yang seolah bertanya siapa gadis ini? Shisui masih mengenakan kain di kepalanya, tampaknya senang dengan cara itu. Kisah yang mana? Tanya Mao Mao. Shisui maksudnya cerita tentang api di hutan. Ia tidak lupa bahwa Mao Mao sudah berjanji untuk memberitahu rahasia di balik cerita itu. Larangan masuk ke hutan mungkin adalah tahayul, namun itu tidak berarti tidak ada alasan yang baik di baliknya. Misalkan, anggap saja hutan itu berbahaya. Anggap saja penuh dengan makanan, namun juga penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dan tidak seharusnya dimakan. Itu bisa saja menginspirasi larangannya. Lalu apa? Anggap saja seseorang baru datang ke daerah itu, seseorang yang tidak dibesarkan di desa itu. Pada saat itu, kau tidak boleh memakan apa yang tumbuh di hutan, karena itu akan membahayakanmu, sudah berubah, selama bertahun-tahun, menjadi sekadar jangan masuk ke hutan. Dan justru karena orang-orang sudah begitu patuh menjalankan pantangan itu, tidak ada yang tahu bagaimana membedakan mana yang bisa dan tidak bisa dimakan di dalam hutan. Semua ini menunjukkan hal berikut. Dihantam kelaparan akibat gagal panen, sang ibu dan anaknya mencoba mencukupi diri dengan kelimpahan hutan. Mengetahui bahwa mereka melanggar adat desa, namun mereka melakukannya secara diam-diam saat tidak ada yang melihat. Mereka menyelinap masuk ke hutan dalam momen-momen singkat senja, ketika masih ada cahaya namun sulit untuk melihat siapapun, dan mengumpulkan jamur dan buah beri. Mereka pulang bersamaan dengan terbenamnya matahari, tidak pernah mengetahui apa yang sudah mereka panen. Ada jamur yang disebut jamur cahaya bulan, kata Mao Mao. Tampilannya sangat mirip tiram biasa. Tampaknya cukup bisa dimakan, namun sebenarnya beracun dan menimbulkan mual saat dimakan. Seperti namanya, ia memiliki satu ciri yang tidak biasa, yakni jamur itu bercahaya setelah hari gelap. Tubuh buahnya memang cukup lezat, sedemikian lezat, sebenarnya, sehingga ia pernah tidak bisa menahan diri untuk memotong satu dan memakannya sedikit. Setelah itu ayah tuanya memaksanya untuk memuntahkannya kembali, salah satu kenangan paling menyenangkan dalam hidupnya. Bagaimanapun, sang ibu dan anaknya sudah mengumpulkan jamur-jamur itu sebelum mereka bercahaya, sehingga mereka tidak pernah tahu apa yang mereka bawa saat berjalan di jalan yang gelap itu. Cahaya jamur-jamur dalam keranjang mereka mungkin terlihat kepada pengamat yang jauh seperti api yang melayang-layang, yang dipercaya sebagai jiwa manusia yang tersesat. Sementara itu, ketika sang perempuan dan anaknya sampai di rumah dan menyalakan lampu, jamur itu akan berhenti bersinar, tampak normal saja saat mereka mengosongkan hasil panen dan memakannya. Jamur cahaya bulan biasanya tidak cukup beracun untuk membunuh, namun bagaimana jika dimakan oleh seseorang yang sudah sangat kekurangan gizi? Sang anak akan meninggal lebih dulu, diikuti oleh ibunya. Kemudian ada pertanyaan tentang apa yang ingin dikatakan si perempuan di penghujung hayatnya. Mungkin ia mencoba memberitahu warga desa ada jamur yang lezat di hutan atau semacamnya. Sebuah tindakan balas dendam kecil terhadap para tetangga yang menolak membantunya atau anaknya. Jadi itulah ceritanya. Shisui mengibas-ngibas kainnya dengan tampak puas. Lalu ia berkata, "Oke, aku harus pergi ke arah ini," dan kemudian ia berlari kecil seperti anak kecil. Ia terkesan Mao Mao sebagai jiwa yang cukup bebas dan tidak terlalu tertarik dengan pendapat orang lain, meskipun Mao Mao tidak dalam posisi untuk menilai. Jadi tidak begitu menakutkan setelah semua, kata Yinghua. Ia membusung dadanya yang sederhana dengan berani,
sangat berlawanan dengan caranya tadi. Kurasa cerita-cerita lain pun punya penjelasan seperti itu. Mungkin, kata Mao Mao. Entahlah. Bersama-sama, ia dan Yinghua kembali ke paviliun giok. Oh, kalian kembali lebih cepat dari yang aku perkirakan, kata Hong Niang yang sedang menunggu mereka. Ia sedang menjahit, membuat penyesuaian kecil untuk sang putri yang cepat tumbuh besar. Ya, hal-hal menjadi sedikit kacau di bagian akhir, kata Yinghua. Kurasa begitu, kata Hong Niang, seolah ini masuk akal sempurna. Setelah perempuan yang selalu menyelenggarakan pertemuan itu meninggal tahun lalu, aku sedikit khawatir tentang siapa yang akan mengambil tempatnya. Hong Niang meletakkan jarumnya, menghela napas pelan, dan mengelus-elus bahunya. Ia adalah perempuan yang bijaksana. Saya sendiri banyak berhutang budi pada kebaikannya. Sayang sekali itu semua berakhir sebelum ia sempat keluar dari istana belakang. Mao Mao mempelajari ekspresi Yinghua, keberanian yang tadi terlihat sudah memudar, wajahnya pucat. Tentang perempuan ini. Ini hanya antara kita, tapi ia adalah salah satu teman tidur kaisar terdahulu. Aku tidak terlalu menyukai pertemuan seperti itu, namun itu adalah salah satu hiburannya yang sedikit, dan akan tidak bijaksana jika menghentikannya. Setelah ia pergi tahun lalu, aku harus mengakui aku merasa kasihan melihat tradisi itu begitu saja lenyap. Senang rasanya mengetahui ada seseorang yang tampil menjaga tradisi itu tetap hidup. Hong Niang menyimpan peralatan jahitnya ke dalam kotak kayu berlak, dan dengan tarikan napas panjang lainnya ia pergi ke kamar tidurnya. Mao Mao tidak bisa tidak berpikir bahwa cerita Hong Niang terdengar familiar entah bagaimana, lalu ia menyadari bahwa itu menyerupai kisah yang diceritakan sang tuan rumah. Ia tidak bisa mengingat rincian pastinya, namun menilai dari ekspresi Yinghua yang sudah kehilangan warna, ia sedang berpikiran yang sama. Mao Mao melipat tangan dan merenunginya. Dunia penuh dengan hal-hal yang tidak ia pahami. Bagaimanapun juga, ia lega bahwa pertemuan itu sudah berakhir sebelum mereka menjadi cerita ke-13. Yinghua, yang ketakutan, memaksa Mao Mao untuk tidur bersamanya malam itu, membuat Mao Mao terlalu sesak untuk bisa tidur nyenyak.